Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel atau Bobby Official. Dan sesuai janji saya minggu sebelumnya, saya ingin membagikan pengalaman saya selama menjadi mahasiswa jurusan akuntansi syariah. Dan kebetulan sekarang ini saya masih berstatus sebagai seorang mahasiswa di semester 6. Oke, dengan harapan nantinya video ini ya sebagai gambaran untuk kalian yang sedang menentukan pilihan jurusan antara jurusan akuntansi syariah dan juga jurusan akuntansi konvensional. Dan ini saya bukan memihak sih, tapi inilah alasannya nanti, alasan kenapa saya memilih jurusan akuntansi syariah serta pengalaman saya menjadi seorang mahasiswa di jurusan akuntansi syariah. Tapi sebelum itu saya ingin membagikan pengalaman saya mengikuti serangkaian seleksi, menentukan pilihan jurusan, mengikuti jalur seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke, setelah lolos, maksudnya setelah tamat dari MAN itu tingkatan dari SMA, saya menentukan pilihan jurusan kemarin itu mengikuti jalur undangan SNMPTN dan juga SPAN PTKIN. SNMPTN jalur undangan dari perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan. Sedangkan SPAN PTKIN itu seleksi nasional prestasi akademik perguruan tinggi keagamaan Islam, terkhusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama. Nah, dan alhamdulillah teman-teman, di dua jalur ini saya lolos sama-sama jurusan akuntansi syariah, sama-sama jurusan akuntansi. Yang pertama jurusan akuntansi syariah, yang kedua jurusan akuntansi konvensional, teman-teman. Jadi, nah waktu itu saya ragu mau menentukan pilihan yang mana sih yang sesuai dengan minat saya, karena keduanya sama-sama jurusan akuntansi. Dan waktu itu saya minta konsultasi lah dengan orang tua, teman-teman, dan akhirnya saya memilih jurusan akuntansi syariah. Kenapa saya memilih jurusan akuntansi syariah? Karena yang pertama mungkin linear dengan background pendidikan saya, yaitu saya berasal dari sekolah keagamaan Islam seperti MTS, MAN, dan juga sekarang di perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang kedua, saya kemarin itu riset terkait jurusan akuntansi syariah. Kita mendapatkan double pengetahuan, yaitu pengetahuan keakuntansi dan pengetahuan keagamaan. Nah, ini nanti saya ulik sedikit mengenai mata pelajaran yang dipelajari. Dan ketiga itu mungkin bisa berkarir di instansi keuangan konvensional dan juga instansi keuangan syariah. Ya, sama-sama kita ketahui sekarang ini sudah banyak keuangan syariah seperti IA, EI, MES, KNEX, dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman, peluang karirnya besar karena sekarang ini Indonesia lagi gencar-gencarnya sebagai pusat ekonomi Islam. Nah, ini salah satu peluang karir juga dari jurusan akuntansi syariah. Nah, terkait mata pelajaran teman-teman, apa sih yang dipelajari di jurusan akuntansi syariah ini? Karena double pengetahuan, artinya di jurusan akuntansi syariah kita tidak hanya mempelajari keuangan syariah saja, melainkan juga mendapatkan wawasan mengenai akuntansi konvensional. Dan inilah salah satu keunikan atau keistimewaan tersendiri di jurusan akuntansi syariah. Selain kita mendapatkan pengetahuan keuangan Islam, juga mendapatkan pengetahuan akuntansi konvensional. Karena pada umumnya teman-teman, rumus dari akuntansi itu ya harta, utang, plus modal. Begitupun yang dipelajari di akuntansi konvensional dan juga akuntansi syariah. Hanya saja di akuntansi syariah teman-teman, ada beberapa tambahan mata pelajaran, yaitu seperti Islamic Entrepreneur, akuntansi masjid, ayat dan hadis keuangan syariah, akuntansi pondok pesantren, akuntansi lazis yang berhubungan dengan zakat, serta fikih muamalah, serta mata pelajaran lainnya yang berhubungan dengan keuangan syariah. Sedangkan kita juga mendapatkan pengetahuan akuntansi konvensional meliputi pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, perpajakan, perbankan, dan lain sebagainya. Nah, itu keunikan. Dan juga sekarang ini IAI juga mendukung jurusan akuntansi syariah. Karena sama-sama kita ketahui teman-teman, di IAI itu ada PSAK, SAK. Nah, untuk konvensional ada PSAK, SAK, dan untuk akuntansi syariah ada PSAK, SAK berbasis syariah. Nah, itu juga salah satu pedoman nantinya untuk mengulik ilmu pengetahuan akuntansi syariah. Nah, selama menjadi seorang mahasiswa akuntansi syariah, pengalaman saya mengikuti beberapa kegiatan seperti perlombaan, penelitian, konferensi, magang kerja, dan beasiswa. Jadi
antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, kita tidak ada batasan untuk aktif sebagai seorang mahasiswa yang aktivis, yang berprestasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, nah ini teman-teman peluang karir di jurusan akuntansi syariah ini yang sudah saya singgung sebelumnya, itu kita bisa berkarir di keuangan konvensional atau keuangan umum dan bisa berkarir di instansi keuangan syariah. Selain itu kita bisa menjadi konsultan pajak, perbankan, ya tentunya akuntan juga, auditor, dan akademisi. Akademisi ini seperti tenaga pendidikan dan penelitian. Nah teman-teman, itulah mungkin pengalaman saya selama menjadi mahasiswa jurusan akuntansi syariah. Dengan harapan teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman dapat pencerahan mengenai jurusan akuntansi syariah, mulai dari pelajaran seperti apa, suasananya seperti apa, dan jalur-jalurnya, yang salah satu tadi saya menggunakan jalur undangan dan sama seperti SNMPTN, cuma ini di bawah Kementerian Agama. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.